Jadi aku mau nanya dulu kayak aku Boleh. ini Yang tadi aja jawab ya, kenapa nggak ngomong sama Iki? ya betul. Kenapa nggak curhat sama Iki? Aku feeling perasaan. Aku curhatnya sama Putri langsung, secara eye contact. Yang pertama, Iki kalau ditelepon kan Susah. nggak susah, bisa Aduh, ya susah, Allah. terus mau ketemu juga susah. Ya. Terus yang kedua, kalau curhat ke Iki suka nggak jadi. Suka gak jadi. Iya, gitu. Dengan ke Putri Ya, dulu. tapi sebenarnya mumpung di sini banyak orang juga, sebenarnya aku mau jujur aja. Sebenarnya agak nggak setuju dan nggak srek gitu, maksudnya. Karena gimana ya, maksudnya ya sebelumnya aku minta maaf sama ayah sama ate gitu, tapi mungkin ini waktunya pas buat aku buat bilang kalau aku nggak setuju gitu. Soalnya kan ayah nggak bilang juga sama Iki awal-awalnya. Iya. Tapi kan udah video call. Udah Iki udah oke. Ya, kelihatannya sih. Udah oke gitu. Apa yang membuat nggak setuju sama Ate? Kalian tuh terlalu bucin, saya tuh sendiri, saya tuh butuh pasangan juga gitu. Bikin deg-deg. Saya tuh iri kalau melihat explore ada ayah sama ate. Lihat TikTok, iya itu juga. Di YouTube itu juga. Emang keluarga iseng semua ya, ya Allah. Gitu loh, maksudnya saya tuh iri. Saya di rumah sendirian, Jujur, gak ada, nih, jujur. gak ada yang bisa ditelepon, gak ada yang mau nemenin gitu. Saya tuh, dan jujur ini untuk pertama kalinya dalam hidup Iki ngeliat ayah sebucin ini gitu. Jadi kayak melihat apa yang Iki lakukan kepada perempuan ternyata sama kayak ayah gitu. Apapun itu, makanya kalau aku ngeliat ayah sama ate lagi gini, wah Rizky Febian banget ini. Gitu. Oh pantesan kalau setiap di mobil nemenin ayah kerja tuh, kalau aku dengerin lagu cuek, jangan makna cinta aja, makna cinta. Dia bisa gitu. Oh. Iya. Terus apa yang membuat ayah Gini, Ki. nah kenapa jadi sebucin ini gitu ayah? Ini Ki, yang pertama ayah mendapatkan perempuan yang bucin. Terus yang kedua kita harus mengimbangi. Ya. Kita harus mengimbangi karena pasangan itu ya nggak akan sama. Iya. Sebetulnya ayah nggak sebucin itu, tapi dianya bucin. Kalau kita memang sayang sama pasangan kita, ya kita harus ikutin arahnya dia mau kemana. Iya. Kalau enggak bahaya. Kalau enggak ya bisa putus di tengah jalan karena pasangan itu nggak bisa sama. Aku A, dia A, nggak Iya. bisa. Aku suka marah, dia suka marah, nggak bisa. Betul. Pasti akan berbeda gitu. Kalau nggak salah kayak gini, karena di sebuah hubungan ataupun percintaan bukan dinamakan siapa yang mendominasi, tapi siapa yang bisa saling mengalah di Ya, setiap itu. hubungan. Dan saling mengerti kan itu. Jadi ngikutin arah. Kayak Ate kan ngikutin arahnya. Aku udah punya anak. Ate udah bisa ngikutin arah yang Iya. bisa deket dengan anak-anak. Pinjuan ke Dan Ferdi. mau nggak mau. Iya. Gitu. Nah, terus gini, Mas. Mumpung hidup lah Ki. Ya, tapi itu bener loh. Ini tuh kenapa aku bisa bilang untuk pertama kalinya setelah dari almarhumah gitu ya. Ayah kan apa-apa curhat nih ke aku, deket sama perempuan A, B, C, D, deket. Dulu tuh kalau baru berapa bulan, terus luh lah gitu. Aing liar cenah. Iya, cewek yang ini mah gini-gini, pusing gitu. Tapi sama Ate tuh nggak tahu kenapa aku memang ada sisi yang berbeda gitu. Maksudnya kemarin aku juga sempat curhat ya di WA ya. Terus aku bilang kayak memang yang sekarang tuh nggak tahu kenapa ayah tuh lebih total dan lebih memang yakin gitu. Makanya aku kaget ketika ayah bilang kemarin pengen membawa Ate untuk masuk ke Islam terus kayak gitu-gitu. Jadi menurut Iki ada satu kebanggaan buat Iki pribadi karena ternyata ayah sudah ada di titik dimana memang pengen mencari kebahagiaannya gitu. Dan ternyata trilogi cinta ini masuk ke proyekan aku. Ternyata 3 lagu ini tuh sebenarnya adalah gambaran untuk di masa depan. Contoh, Mantra Cinta menceritakan tentang pencarian cinta sejati. Ya. Oh, iya. Ayah udah kemana-mana, ternyata Betul. nggak dapat. Dan Makanya. biasanya aku setiap bikin lagu itu semuanya tuh based on true story dari kisah cinta ayah ataupun almarhumah dulu ataupun dari ayah sisi perjalanan hidupnya. Dan ternyata bener, ayah mantra cinta nggak bisa kemana-mana, nyari gagal nggak bisa kemana-mana gitu. Terus di makna cinta ternyata memang cinta itu datang di saat waktu yang tadi duga-duga. Ternyata tiba-tiba ketemu dengan Ate yang memang jalannya gimana tiba-tiba ya udah cantik.